Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis yaitu Mars.id yang beranggotakan Dimas Mustawar Fensar, Vera Dani Islamianti, dan Indrian Yohana. Untuk itu langsung saja kepada pemateri pertama. Aspek umum. Yang satu, dasar gagasan usaha berangkat dari kepedulian terhadap desa tempat tinggal, tingginya pengangguran dan potensi yang ada. Munculnya ide inovasi membuat keripik ubi yang mana ubi diambil dari petani setempat. Selanjutnya, prospek pasar. Prospek pasar merupakan produk makanan oleh-oleh khas Kuningan yang memanfaatkan kearifan lokal daerah sehingga pelanggan yang dituju bisa siapa saja yang tertarik untuk membeli. Individu maupun perusahaan dan dari berbagai golongan, status, jenis kelamin, dan umur yang berbeda. Pembeli umumnya adalah orang atau perusahaan yang ingin mencoba olahan ubi dengan varian rasa. Manfaat ekonomi, penambahan penghasilan, manfaat sosialnya mensejahterakan petani di desa, tenaga kerja di lingkungan desa. Daftar riwayat hidup pengelola. 1. Nama Tasya Komarasari. 2. Tempat tanggal lahir Kuningan 17 Januari 1998. Agamanya Islam. Alamat rumahnya Desa Pagundan. Alamat tempat usaha Desa Pagundan juga. Pendidikan terakhir Desa Pagundan. Pelatihan yang telah diikuti, kewirausahaan, pengalaman BIP JPU, keterampilan mentor wirausaha. Aspek pemasaran, gambaran umum pasar. 1. Jenis produk yang dipasarkan, keripik ubi. Yang kedua, wilayah pemasaran mencakup daerah Kabupaten Kuningan, misalnya kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota Madia dan seterusnya. 2. Permintaan, jumlah permintaan terhadap produk. 1. Sasaran pembeli atau konsumen, semua kalangan. Jumlah konsumen per bulannya 37.500 per unit. Total kebutuhan per tahun 450 unit. Proyeksi permintaan selama 5 tahun mendatang, 2020 40.000, 2021 45.000, 2022 46.000, 2023 48.000, 2024 50.000. Jumlah produk sejenis di pasar, total pemasarannya 0. Proyeksi penawaran bersaing selama 5 tahun mendatang, terus masih 0. Rencana penjualan dan pangsa pasar tahun 2020 40.000 permintaan, pemasarannya 21.000, peluang pasarnya 32.000, rencana penjualannya 19.000, pangsa pasarnya 50,38%. Ciri-ciri produknya banyak varian rasa, terbuat dari ubi jalar, kemasan khas dan rasanya strong. Kedua, kegunaan utama produk makanan ringan. Proses produksi, bagian alur atau proses produksi. Inputnya mengambil bahan, proses dikupas, direndam, digoreng, dan dibumbui. Outputnya keripik Mars. Kapasitas produksi 2020 40.000, 2021 45.000, 2022 46.000, 2023 48.000, 2024 50.000. Aspek organisasi dan sumber daya manusia. Nama perusahaannya yaitu Mars.id, nama pemiliknya Tasya Komarasari, dan alamat kantor atau tempat usahanya di Desa Pagundan. Tahun berdirinya usaha tersebut yaitu pada tahun 2019. Untuk uraian jabatan bisa dilihat, untuk direktur tidak berjumlah dan tidak digaji karena itu milik sendiri. Untuk karyawan yang bertugas sebagai proses pembuatan dengan berjumlah 5 orang, untuk per bulannya sebesar 3.500.000 dan untuk per tahunnya dengan jumlah 42 juta. Kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan. Jenis kegiatan praoperasinya yaitu survei pasar, biaya operasinya 500.000, menyusun rencana usaha 2 juta,
survei mesin atau peralatan 50.000, instalasi listrik, air, dan telepon 100.000, dan uji coba produksi 300.000. Biaya total keseluruhannya yaitu 2.950.000. Ada juga inventaris kantor. Yang pertama ada laptop merek Asus, jumlahnya 1 dengan harga 6 juta. Handphone merek Samsung, jumlahnya 1 dengan harga 3 juta. Total keseluruhannya yaitu 9 juta. Ada juga perlengkapan kantor. Jenis biaya perlengkapan kantor ada alat-alat tulis, administrasi, dan alat masak. Dari keseluruhan tersebut ada 3.400.000. Untuk modal sendiri, total keseluruhannya yaitu 10 juta. Untuk modal yang dipinjam yaitu 11.950.000 rupiah, dan adapun total biaya usaha yang diperlukan yaitu 3.400.000 rupiah. Dari tabel proyeksi laba rugi, bahwa laba yang diperoleh terus meningkat dari tahun ke tahun. Bisa dilihat pada tahun pertama sampai pada tahun kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Mustawan Pensar. Saya akan meneruskan pemaparan dari saudari Vera. Lanjut saja, saya akan memaparkan proyeksi arus kas pada Mars ID. Yang pertama adalah total penjualan. Di tahun pertama terjadi total penjualan 255 juta. Di tahun kedua terjadi di kisaran 280.500.000 rupiah. Di tahun ketiga 308.550.000. Di tahun keempat 339.405.000 rupiah. Di tahun kelima 373.345.500 rupiah. Nah, dalam arus kas, yang pertama adalah arus kas masuk. Arus kas masuk mencakup ialah yang pertama penjualan tunai, yang kedua penerimaan piutang, yang ketiga modal sendiri, yang keempat kredit investasi, yang kelima kredit modal kerja, dan yang terakhir adalah saldo kas awal. Dari saldo kas awal, yang pertama adalah 28.428.000. Di tahun pertama ialah 269.478.000, dan di tahun kedua terjadinya kenaikan dari tahun ke tahun, ialah di tahun kedua 396.193.476 rupiah, dan di tahun ketiga 561.872.442 rupiah, dan di tahun keempat terjadi lagi kenaikan menjadi 756.656.946 rupiah, dan di tahun kelima menjadi lagi kenaikan lah seperti itu menjadi 976.192.289 rupiah. Yang kedua adalah arus kas keluar, mencakup investasi, biaya pokok produksi, biaya usaha, bunga, dan pajak. Dari cakupan itu terjadi total kas keluar pada awalnya 13.950.000 menjadi di tahun pertama menjadi 148.498.924 rupiah, dan di tahun kedua menjadi menurun ya menjadi 137.585.000. Di tahun ketiga terjadi lagi kenaikan di kisaran 139.334.000, dan di tahun kelima menjadi lagi stabil di kisaran 148.524.000
rupiah, dan di tahun kelima terjadi kenaikan sampai 162.265.000 rupiah. Selanjutnya adalah kas neto. Kas neto ini adalah arus kas masuk dan dikurangi arus kas keluar, yang pada awalnya 14.478.000, pada tahun ke-1 120.979.076 rupiah, menjadi kenaikan sampai ke tahun kelima menjadi 813.926.000 rupiah. Selanjutnya adalah kewajiban bank. Yang pertama adalah mencakup angsuran kredit investasi, yang kedua angsuran modal kerja. Nah, dari itu terciptanya adalah total kewajiban bank. Yang pertama angsuran investasi 2.390.000, angsuran modal kerja 2.895.600. Total kewajiban banknya adalah 5.285.000. Selanjutnya adalah saldo kas akhir, ialah menjadi awalnya 14.478.000, di tahun pertama 115.693.476 rupiah. Nah, dari tahun ke tahun, dari tahun 1 sampai tahun kelima menjadi kelonjakan yang sangat signifikan, menjadi di tahun kelima 808.641.000 rupiah. Yang seterusnya adalah kas masuk, mencakup satu penjualan tunai dan yang kedua penjualan piutang. Total kas masuknya adalah 255 juta di tahun ke-1, yang di tahun kedua adalah 280.500.000 rupiah, di tahun ketiga 308.550.000, di tahun keempat 339.405.000 rupiah, dan kas netonya adalah min di awal min 13.950, dan di tahun ke-1 106.500.000 rupiah, dan di tahun kedua di kisaran 142.914.000, dan di tahun ketiga berjumlah 169.215.000. Di tahun keempat terjadinya lonjakan yang sangat lumayan lah, menjadi sekitar 190.880.000, dan di tahun kelima menjadi 211.080.000 rupiah. Dinilai yang selanjutnya adalah faktor diskon. Faktor diskon IL adalah 18%. Kita sudah bisa dilihat dari tabel di atas, menjadinya dari faktor diskon dari tahun ke tahun menjadi penurunan, dan nilai selanjutnya nilai sekarang dari tahun ke tahun adanya kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Dan nilai dan faktor diskon I2 adalah 60%, terjadinya penurunan dari tabel yang kita lihat. Dan terakhir adalah nilai sekarang C di X kan jadi F. Dari tahun pertama min 13.950.000, terjadinya penurunan dari tahun ke tahun. Dan selanjutnya saya akan memaparkan proyeksi neraca Mars ID.
Yang pertama adalah harta lancar yang mencakup kas, piutang, dan persediaan. Total harta lancar pada awalnya 14.478, di tahun ke-1 115.693.000, di tahun kedua 253.322.000 rupiah, di tahun ketiga terjadi kenaikan menjadi 417.251.000, di tahun keempat terjadinya lagi kenaikan menjadi 602.846 rupiah, dan di tahun kelima menjadi 808.641.000. Yang selanjutnya adalah harga tetap. Harga tetap mencakup tanah, bangunan, mesin, dan peralatan, investasi, kendaraan, dan lain-lain. Totalnya adalah 11 juta. Dari total harga tetap mencakup akumulasi penyusutan dan nilai baku harga tetap. Selanjutnya investasi praoperasi mencakup akumulasi amortisasi dan nilai bahan dan nilai buku harta tak berwujud. Totalnya adalah 28.428.000. Terjadinya kenaikan dari jumlah awal sampai tahun kelima menjadi 821.440.000 rupiah. Yang kedua adalah hutang dan modal. Yang pertama, hutang lancar mencakup hutang dagang. Yang kedua, kredit modal kerja yang totalnya sekitar 14.078.000. Dari tahun ke tahun hutang lancar menurun drastis ya, hingga sampai ke tahun kelima hutang lancarnya bertotal 400.000. Kredit investasinya selanjutnya adalah hutang jangka panjang yang mencakup kredit investasi yang totalnya 11.950.000. Terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Yang tahun pertama menjadi 9.560.000. Nah, yang di tahun kedua terjadinya kenaikan 7.170.000, dan di tahun selanjutnya di tahun ketiga terjadinya penurunan hingga sampai 4.780.000, dan di tahun keempat penurunan lagi hingga sekitar 2.390.000, dan di tahun kelima hutang jangka panjangnya sampai 0 ya. Selanjutnya adalah modal. Modal mencakup dari sini adalah yang pertama modal sendiri, yang kedua laba periode lalu, dan ketiga adalah laba. Total hutang dan modal dari modal tersebut menjadi total modal dari awal 2.400.000 hingga tahun 1 sampai tahun ke-5 terjadinya kenaikan hingga mencapai 600.668.000 rupiah. Jadi total hutang dan modal pada awalnya 28.428.000, di
tahun pertama menjadi 85.413.000, di tahun kedua di kisaran 178.891.000, dan di tahun ketiga di kisaran 298.437.000 rupiah, dan di kisaran keempat di tahun keempat menjadi seperti kisaran 439.393.000, dan di tahun kelima menjadi 600.268.000. Selanjutnya adalah laba atau total harta dikali 100. Jadi di tahun pertama dipresentasikan menjadi 72,9%, di tahun kedua menjadi 53,9%, di tahun ketiga menjadi 41%, di tahun keempat 32%, dan di tahun kelima menjadi 27,3%. Ya, mungkin dari saya cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan dan kurang rapi lah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.